Legenda Aji Saka, asal-usul aksara Jawa dan kalender Saka. Di suatu tempat yang jauh dan misterius, bernama Bumi Majeti, lahir seorang pahlawan yang akan membawa perubahan besar ke tanah Jawa. Tempat ini, Bumi Majeti, adalah sebuah negeri yang tersembunyi dalam kabut waktu dan ruang, sebuah negeri yang berada di luar jangkauan pengetahuan manusia biasa. Dari negeri ini muncul seorang pemuda bernama Aji Saka. Namanya bukanlah sekadar nama, tetapi juga sebuah gelar. Aji adalah gelar untuk raja atau penguasa, sementara Saka merujuk ke suku Shaka. Jadi, Aji Saka dapat diartikan sebagai Raja Shaka. Ia adalah seorang pemimpin yang berasal dari suku Shaka di Jambudwipa, atau yang kita kenal dengan India. Aji Saka bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga seorang pemimpin, seorang raja yang membawa perubahan besar ke tanah Jawa. Ia adalah seorang pemuda yang berani dan penuh tekad, yang berlayar jauh meninggalkan Bumi Majeti, membawa misi untuk membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke Jawa. Dengan keberaniannya, Aji Saka berlayar melintasi lautan yang luas dan berbahaya, meninggalkan tanah kelahirannya, Bumi Majeti, untuk mencapai tanah Jawa. Ia membawa dengan dirinya pengetahuan dan kebijaksanaan dari negerinya, serta tekad kuat untuk membawa perubahan. Misi Aji Saka bukanlah misi yang mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Namun, dengan keberaniannya dan kebijaksanaannya, ia berhasil mengatasi semua tantangan tersebut. Ia berhasil membawa peradaban, tata tertib, dan keteraturan ke tanah Jawa, mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik dan lebih sejahtera. Setelah perjalanan panjang dari Bumi Majeti, Aji Saka akhirnya tiba di tanah Jawa. Namun, apa yang ia temukan di sana jauh dari harapannya. Pulau ini dikuasai oleh Prabu Dewata Cengkar, seorang raja raksasa yang gemar memakan manusia. Kekejaman Prabu Dewata Cengkar telah membuat rakyat Jawa hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Namun, Aji Saka tidak gentar. Dengan bantuan keris pusakanya dan 2 orang abdi setianya, Dora dan Sembada, ia berangkat untuk mengakhiri kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Mereka berjanji untuk membebaskan tanah Jawa dari cengkeraman raja raksasa tersebut. Pertempuran antara Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkar berlangsung sengit. Aji Saka, dengan kecerdasan dan keberaniannya, berhadapan langsung dengan raja raksasa tersebut. Meski pertarungan itu berbahaya dan penuh risiko, Aji Saka tidak menunjukkan rasa takut. Ia berhasil mendorong Prabu Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Meski begitu, Prabu Dewata Cengkar tidak mati dan berubah menjadi bajul putih, atau buaya putih, yang hingga kini masih menjadi legenda di tanah Jawa. Namun, pertempuran ini juga menelan korban. 2 abdi setia Aji Saka, Dora dan Sembada, tewas dalam pertempuran tersebut. Mereka berdua memiliki kesaktian yang sama dan dalam pertarungan itu, mereka tewas bersama. Kematian mereka adalah pengorbanan yang besar, dan untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Aji Saka menciptakan aksara Jawa. Aksara Jawa, atau yang juga dikenal dengan istilah Dentawian Jana, mengisahkan pertarungan antara Dora dan Sembada. Setiap aksara dalam sistem penulisan Jawa ini mengandung makna yang mendalam, mencerminkan kisah perjuangan dan pengorbanan Dora dan Sembada. Dengan demikian, aksara Jawa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan. Setelah pertempuran sengit dengan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka membawa perubahan besar ke tanah Jawa. Kemenangan ini bukan hanya berarti akhir dari kekuasaan raja raksasa yang lalim, tetapi juga awal dari era baru bagi tanah Jawa.
Aji Saka membawa tata tertib dan keteraturan, mengubah masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan kekacauan menjadi masyarakat yang damai dan teratur. Ia mengajarkan prinsip-prinsip Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha, kepada rakyat Jawa. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan keseimbangan, serta nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dari peradaban baru ini. Dengan demikian, pertempuran dengan Raja Raksasa ini bukan hanya sebuah peristiwa dalam sejarah Jawa, tetapi juga titik balik penting dalam perjalanan peradaban Jawa. Ini adalah momen di mana Jawa berubah dari sebuah pulau yang dikuasai oleh Raja Raksasa menjadi sebuah pulau yang dipenuhi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Selain itu, Aji Saka juga dikenal sebagai pencipta kalender Saka, sebuah sistem penanggalan yang penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Kalender Saka adalah salah satu kalender lunisolar tertua yang digunakan di tanah Jawa. Sistem penanggalan ini diciptakan pada tahun 78 Masehi, menandai awal dari era baru dalam sejarah Jawa. Kalender Saka ini berbasis pada perputaran matahari dan bulan, mencerminkan pemahaman Aji Saka tentang siklus alam dan pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Dengan penciptaan kalender Saka, Aji Saka tidak hanya membawa perubahan dalam cara orang Jawa memahami dan mengukur waktu, tetapi juga memberikan mereka alat untuk merencanakan dan mengatur kehidupan mereka. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah legenda, dan mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh bukti sejarah atau arkeologi. Meski demikian, legenda ini tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah Jawa. Legenda Aji Saka adalah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan perubahan. Ini adalah cerita yang menginspirasi kita semua untuk berani menghadapi tantangan dan berusaha untuk membuat perubahan positif di dunia kita. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.